Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Juni. Kali ini saya mencoba ke spot yang mungkin udah lama ya, tidak pernah saya tempuh. Mungkin dulu awal-awal, selagi saya masih belum memiliki channel ini, sering saya kesini ya. Di daerah Tanjung Wangi ini ya. Kebetulan daerah Tanjung Wangi ini ada tempat tinggal mertua saya. Dan hari ini saya bersama keluarga, hanya di belakang ya, lagi ya liburan lah ya, kebetulan ada kebun juga, jadi mereka santai-santai di sana. Rencananya hari ini saya pengen melanjutkan tutorial yang kemarin udah saya buat, yaitu tentang mancing udang ya, menggunakan batu labuh ya, terutama spot yang agak ke tengah. Hari ini saya pengen melanjutkan di spot yang mungkin di pinggir aja. Nah, jadi kita mancingnya atau sampan tuh ditambat di pinggir-pinggir apa ya, rumput gitu ya. Nah, seperti ini. Ya. Oke, coba atau di pinggir pohon ya. Bagi yang pengen yang penasaran atau yang mungkin bagi pemula, silakan aja tonton sampai selesai ya. Mungkin kalau di Pontianak udah ada heran lagi ya, untuk mancing di pinggir-pinggir sungai ya, tidak tahu di daerah luar ya. Semoga berkenan. Sampai di spot pertama nih ya, jadi kita tambah di samping ya. Kita coba di samping. Ya, pada umumnya kalau pada umumnya ya, kalau pemancing Pontianak, nah ini kebiasaan yang ada di Pontianak nih. Kalau tambat di tepi-tepi pinggir gini, kita menggunakan ini. Nah, ini namanya spet aki ya, japitan aki atau tang aki yang dipakai. Tapi kita modifikasi untuk mengikat sampan ke dahan biar tidak bergerak. Jadi lumayan nih buat kekuatan tang aki ini ya. Jepit sampan. Oke. Ya, perlu diingat juga ya bro, pada pemancing. Jadi kalau menghindari hitam ya tangan pakai sarung tangan. Nah, ininya apa ya, jebol. Nah, seperti itu. Jadi enak untuk memegang umpan. Lalu jangan lupa juga kaos kaki. Nah, bagi yang pemula ini wajib ya, untuk menjaga ya supaya kulit tidak hitam. Kan apa, nanti kalau kita mancing, kasihkan mancing kan tidak menggunakan sarung tangan dan kaki, nanti belang tangan bro. Apa kata orang rumah nanti kalau yang belum menikah, nanti wah ada pula cewek yang mau. Makanya jadi perkapas seperti ini sangat perlu. Aman bro ya. Lalu satu lagi bro, nah ini jangan lupa cuaca lumayan panas, nanti belang. Sip, mantap bro ya. Samping itu juga nih bro, bagi yang mempunyai kendala apa ya, duduk lama-lama di tempat yang keras. Ini murah meriah ini, saya beli di salah satu apa ya, toko online. Udah sampai 100.000, lembut, enak dipakai dan mudah dibawa. Sedikit panas. Karena perlu diketahui ya, kalau
pemancing Pontianak mungkin daerah lagi. Jadi untuk pemancing Pontianak itu rata-rata kalau mancing ya, baik di tengah maupun di tepi pinggir seperti ini, biasanya mereka turun ya, atau saya biasanya turun dari pagi ya, biasanya jam 6 atau jam 7 itu sudah di sampan ya, hingga biasanya itu jam 3 jam 4, ada malah sampai jam 5, mungkin ada sampai jam 6 ya, baru pulang mengembalikan sampan. Bayangkan tuh, jadi manusia sampan atau manusia perahu satu hari ya. Kalau mancing satu hari, kalau mancing 2 hari ya 2 hari juga di sampan. Tapi tidurnya tidak mesti di sampan. Kalau tidur di sampan sama kayak usir istri bro. Nah, ya kita kembali ke mas dulu bro. Oke bro, nah perang kita masih sama ya. Ini panjangnya sekitar 135 ya. Ini jalan ibu. Nah, handmade asli buatan orang Pontianak. Ini yang buat itu masih keluarga ya. West Borneo kalau tidak salah. Di Facebooknya itu West Borneo atau namanya Adi. Buatannya lumayan nih. Mantap nih. Lagi pengen buat, tapi sebentar waktu Bang Adinya lagi off, ada kerjaan ya seperti ini. Tidak selalu kayak yang ada punya yang lain. Semuanya masih sama dengan saya ya. Ini Shimano Sena 500D ya, 500 agak kecil. Nah, kali juga tipis. Untuk batu pancing, jadi kita lihat sungai ya, aliran airnya. Kayak kalau tepi mungkin tidak begitu deras ya, kalau untungnya cukup deras. Kita akan sama menggunakan teori yang kemarin ya, jadi ada 3 macam batu, yang kecil, sedang dan agak besar ya, itu perlu diingat ya bersama. Nah, hanya satu lagi ada keunikannya, mancing di pinggir sungai ya. Kalau dilihat nih ya. Nah, perlu perhatikan. Jadi kita mancingnya nih agak ke dalam gitu. Jadi kalau ada sungai, jadi ada cekungan ke dalam seperti ini. Kita mancing di cekungan seperti ini. Nah, boleh aja di tengah yang di situ ya. Boleh sama aja. Di balik ini. Jadi daerah saya ini ada 2. Nah, di depan saya ada kayak rumput-rumput, belakangnya ada pohon-pohon seperti ini. Jadi saya pas di tengah-tengah ya, di cekungannya. Nah, kita coba. Untuk umpan bro, nah, saya masih menggunakan anak udang. Nah, ini bro ya, anak udang bulan. Udah lama ini, saya tidak dipakai, tidak kembali. Dan anak udang ini lebih bersih makanya, tidak kotor. Kalau pakai cacing ini, wah, ini bro. Bro ya. Oke, satu lagi, kalau saya bro ya, nah ini anak udangnya ya, saya biasa anak udang ini saya potong kepalanya, nah pakai gunting. Nah, jadi ada yang pernah saya dengar dari teori salah satu pemancing, jadi otaknya ini yang buat udang lebih menarik katanya, jadi potong seperti ini. Nah, jadi nanti kita masuk umpannya. Jadi ini mata pancing. Nah, jadi kita ambil dari ekornya dulu, ekornya dimasukkan di atas. Nah, dari kepalanya yang ada otaknya itu di ujung sekali. Nah, seperti ini bro ya. Nah, ini biar hasilnya mantap. Ada beberapa rekomendasi dari teman-teman seperti ini, tapi tidak tahu ya pemancing lain. Silahkan ikuti enaknya gimana ya, tergantung daripada masing-masing pemancing. Lumayan nih. Ini mau terlalu
pergerakan ya. Jadi kalau mancing, kalau ada teman saya di daerah Kampung Baru itu namanya Supardi. Dia berteori, jadi kalau mancing itu katanya baik di pinggir maupun di tengah itu paling tidak katanya ada sekitar 1 meter. Itu boleh itu katanya. Biasanya udang sangat dominan biasanya daripada yang terlalu dalam, sampai 10 meter atau lebih daripada itu katanya. Biasanya yang seperti itu banyaknya ikan. Tapi kembali lagi pada lokasi masing-masing ya. Jadi masing-masing lokasi beda-beda ya. Coba aja ya. Wah, rupanya masih menunggu. Positif itu kayaknya. Aduh, hai. Positif dia tadi itu, tapi karena belum beruntung, masih belum begitu kuat makanya. Apa kita coba lagi. Sabar, sabar. Ada pergerakan ini. Tahan bro. Ayo bro. Aduh, sangkut bro. Sangkut dik. Udah apa? Bismillah. Ay. Ini. Katanya hanya di mana bener. Alhamdulillah. Ini dia bro. Ini bro ya. Ini buktinya nih. Masih melekat, masih nempel nih. Di bawah sampan dia. Alhamdulillah. Ini bro ya. Oke. Sampan ya ada ini.
sampan kita coba lagi di bawah. Nah, ini mungkin tidak dalam ini bro, hanya 1 meteran kali. Sukses bro ya. Go. Kita coba. Sepi. Nah, lagi biasanya di spot muara seperti itu. Ini muara ini, muara sungai kecil di daerah Tanjungwangi. Kalau main di muara, lambat sampan ya ke perahu seperti ini. Ya. Nah itu ada rumput, nah, kita di situ. Tuh, di dalam. Gitu tantangan yang mungkin perlu diketahui kalau mancing udang di sungai-sungai ya. Maklum beda dengan mancing ikan kayak di tengah laut atau apa gitu ya, itu banyaknya nyamuk biasanya. Jadi lumayan harus punya bekal yang cukup lah. Biasanya teman-teman bawa obat nyamuk ya, dibakar atau
lotion anti nyamuk juga bisa seperti itu. Lumayan. Kayak kemarin kejadian kawan saya mancing di Patang 7 ya, Pak Tam 88, bentol mukanya. Siap. Harus itu bukan. Coba tuh ya, bismillah. Aduh bro, masih dulu ya. Ini ada nih bro, positif ya bro, positif ya ini. Bismillah. Bro kan, positif bro, lain dia makannya. Mantap tuh. Kan main tadi pelan-pelan gitu. Oke bro, ini spot lain ya, spot ketiga ini. Di sini ini udah cukup dalam, lumayan besar ya. Ada kekurangannya di sini. Oke. Arus tidak melalui sungai ini ya, karena terlalu besar, jadi apa ya, tambah lagi air mungkin mulai pasang, jadi tidak begitu deras ya, jadi kurang ada arusnya. Biasanya untuk mancing udang carilah apa namanya ya, di tempat yang ada arusnya. Nah, jangan terlalu deras ya, minimal ya pelan lah, karena udang biasanya untuk mengetahui mangsa atau umpan yang ingin dimakan jadi melalui arus sungai. Nah, kalau seperti ini lumayan dalam cekungan sungainya ya, peluk ya, gitu. Hanya karena terlalu dalam jadi arusnya tidak jalan. Jadi kalau harus tidak jalan ini udang susah mau apa namanya ya, memastikan dengan atau umpan ya, jadi statis tetap ya. Itu aja kalau misalnya kita menjatuhkan umpan di depan muka dia atau depan rumahnya, bisa dia makan ya. Ada pergerakan ini. Kalau dimakan udah dimakannya ini, tapi kita susah untuk memastikannya kan tidak ada arus, jadi sulit. Kalau ada arus kadang-kadang umpan atau mata pancing atau batu itu terbawa arus, jadi bisa kita ketahui. Kalau ada arusnya agak susah. Spot yang kemarin telah sempat saya bahas, di sini ada ini ada pohon tumbang. Ini dari tengah lumayan. Saya nempel di sini. Biasanya udang sangat banyak di sini. Kita coba aja buktikan ya, semoga aja ada keberuntungan.
ya tempat sarang yang bisa di sini kita coba. Jangkau apanya tuh? Tidak ada pengaruh. Di sini arusnya ada, tapi sudah pelan. Nah, itu masih ada arus ini. Oh, yang sana tadi itu agak kurang. Nah, sini ini agak matangnya agak dalam. Soalnya pemakaiannya coba nih. Kita tunggu. Bis, bang. Bentar. Ini sediaan semua. Kita tunggu lagi. Ya, ini salah satu spot mantap di sini ya. Jadi ada teluk ya di pinggir sungai seperti ini. Wah, tuh pergerakan. Wah, mantap ya.
Wah tuh, alah tuh, aduh bro, aduh, apakah makan itu bro? Sedang ya. Nah, posisinya kiri kanan tidak bisa fokus ya bro ya. Dua kali kayak gitu. Aduh satu lagi, aduh mak bro, semangat. Apa yang itu bro? Wah ini nggak boleh dibiarkan ini, kita tunggu ini bro. Mantap saya. Ya, semoga berhasil. Wow, kanan narik nih, coba. Iya ini mantap kayak seperti ini. Semoga aja masih ada harapan. Biasa udah kalau seandainya tidak mau makan sekali, nggak bisa bilang ini 2 kali masih mau dimakan, langsung sebelahnya dimakan, lepas 1 lagi. Nah, tapi udang punya karakter masing-masing ya. Ada yang pada saat lepas ya mungkin udah lama dimakannya lagi, atau ada juga yang udang biasanya sekali makan tidak mau lagi, dia mengulangi untuk makan umpan yang sama ataupun yang beda. Uniknya mancing udang ini tidak seperti mancing ikan. Yang jelas kita harus sabar. Itu pohon bro ya. Ini agak teduh suasananya. Ya satu juga dengan keasikan mancing. Karena maklum kita mancing di alam liar dulu ya, tetap waspada. Kendaraan bro, jadi gelombang lumayan besar itu. Kayaknya petualangan kita hari ini ya untuk memberikan tutorial mancing bagi sobat mancing ya yang pemula. Kita mancing udang cukupkan sampai di sini ya, jadi mancing tidak lama tadi. Kita ambil ini bro, mancingnya dari 12:30 mungkin ya,
setengah 1 sampai ini jam setengah 3 karena nyambil jalan-jalan ke daerah Rasau Jaya ya, Tanjung Wangi. Istri dan keluarga juga lagi nyantai di kebun ya, kebetulan ada kebun jadi sekalian gitu, makanya enggak begitu lama, jadi ada waktu 2 jam, lumayan lah untuk hasil. Walaupun enggak banyak tapi ada 3 ekor ya. Itu teriaknya. Silakan nonton sampai selesai ya, terutama yang pengen mancing di pinggir Sungai Kapuas atau pinggir sungai manapun ya, terutama yang tidak tengah ya, mancing atau di tepi, di pinggir ya. Jadi perlu diingat, nah, saya rangkuman mancingnya carilah di tempat yang kira-kira ada teluknya. Jadi kalau sungai itu bujur kan lurus, nanti biasanya ada pohon atau ada apa ya, tanah runtuh, situ mungkin ada rumput-rumput atau bakung. Carilah yang kira-kira yang agak ke dalam, biasanya di situ sangat potensial. Mengapa demikian? Di tempat atau arus sungai yang agak deras, kadang-kadang udang agak kurang untuk bisa bergerak cepat ya. Tapi karena di daerah yang sungainya atau airnya tidak begitu deras ya, mungkin pelan ya, dia akan bersembunyi di situ, mencari tempat yang harusnya kurang deras ya. Nah, biasanya banyak udang membuat tempat tinggal di tempat seperti itu ya. Nah, kalau mau lebih jelas tonton di awal tadi ya. Tapi bukan menggurui, yang jelas ini saya belajar daripada pengalaman dan beberapa informasi dari teman-teman atau rekan-rekan angler yang pernah mancing sama saya, dan saya pernah bertanya juga, konsultasi dengan beliau ya, seperti itulah dia ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.